Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya diam di tengah-tengah kami, supaya oleh hikmat-Nya, oleh kekuatan daripada Roh Kudus, kami dimampukan mengerti kehendak-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan Injil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan nanti dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-18 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan pada ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Bapak Ibu Saudara-saudara, Salam. Salam sejahtera untuk kita semua, baik yang mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikutinya secara online dari rumah atau dari tempatnya masing-masing. Saya berdoa semua kita yang beribadah hari ini diberikan kekuatan dan kepulihan, diberikan kesempatan untuk berkembang, untuk maju. Karena ibadah itu selalu merupakan kesempatan untuk kita menerima karunia Tuhan. Jadi kalau istilah charger lowbat, di hari Minggu lah kita dicas begitu ya. Dan semua orang yang sudah dicas itu biasanya makin bersemangat, energinya makin tinggi begitu ya. Dan itulah orang-orang yang beribadah. Semoga kita semua mengalami hal seperti itu. Dan kalau nanti ada yang pulang kurang gembira, kurang semangat, ya bukan masalahnya di kita ya, masalahnya di Bapak Ibu ya. Ya, bukan masalah di kita ya. Bukan, jangan mempersalahkan khotbahnya nggak bagus atau pelayanan ibu majelis nggak bagus. Bukan. Kami hanya melayani dengan segala keterbatasan, tapi pada akhirnya kitalah yang harus menerima. Karena itu siapkan hati kita seperti tanah yang subur begitu ya. Tanah yang subur ya. Nanti kita akan melihat apa yang membuat hati kita tidak menjadi tanah yang subur. Tema hari ini ialah penabur yang setia. Saudara-saudara, berbicara penabur yang setia, saya punya figur ya yang menjadi menjadi kisah bagi saya untuk merenungkan tentang bagaimana melayani itu ya, karena dia pernah mengajari saya. Dia adalah seorang pendeta, tapi dari gereja Harismatik. Saya pernah mengikuti dia beberapa bulan ya. Dia ketika melayani meminta kepada pendeta atau gembala utamanya Pak Niko Nyoto Raharjo. Dia bilang, Pak Gembala, saya ingin ditaruh di suatu tempat yang orang Kristen jarang dan sulit untuk dikembangkan. Dan kemana dia ditaruh? Ke Melaka ya. Maka setelah dia lama di sana, lalu saya diajak ya, saya pergi ke sana dan mengikuti pelayanan-pelayanannya. Saudara-saudara, itu kalau mendengar ceritanya, dia mulai dari nol, mulai kos dengan istrinya, dia meninggalkan pekerjaannya dan lain-lain sebagainya. Lalu mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan memang tidak mudah ya untuk mencari jemaat atau jiwa-jiwa di sana. Karena kita tahu itu daerah Muslim dengan agama yang resmi adalah Islam ya. Jadi untuk membuat mereka pindah itu bukan hal mudah, bukan hal gampang. Tapi dia terus berjuang ya. Diusir lagi, dia pindah lagi ke tempat yang lain. Sampai suatu waktu dia mau menyelenggarakan KKR ya. Cerita ini beberapa waktu lalu pernah saya cerita ya. Dia menyelenggarakan KKR, dia sudah mengedarkan undangan kepada orang-orang yang dia kenal. Sampai pada harinya jam 4 sore ternyata hanya satu orang yang hadir. Ketika jadwal ibadah jam 4, maka dia katakan, ayo kita mulai. Biar cuma satu orang yang hadir, karena ada yang bilang, Pak Pendeta, udahlah kita doa saja ya, cuma satu yang hadir. Oh enggak boleh, satu pun yang hadir harus tetap ibadah full. Saya juga akan berkhotbah full, tidak akan saya korting. Saudara-saudara, dia memimpin ibadah, dia berkhotbah dengan semangat, cuma satu, sampai selesai cuma satu begitu ya. Lalu kemudian dia terus mengembangkan pelayanan dan puji Tuhan dia diberkati ya. Jadi jemaatnya itu ada di Melaka, ada di Seremban, ada di Kajang ya. Seremban dan Kajang adalah kota-kota kecil ya, dari Melaka ke Kuala Lumpur. Jadi saya sudah mengunjungi jemaat-jemaat itu dan luar biasa perkembangannya ya. Dan kisah-kisah mereka benar-benar mengagumkan. Jadi cara Tuhan bekerja itu menurut saya beragam ya. Ada yang melalui GBI Katolik, ada yang melalui GKI dan gereja-gereja lain. Dan sejak itu saya tidak mau lagi mencelah gereja-gereja yang lain. Semua gereja itu Tuhan pakai untuk sebuah tugas yang mulia. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, dimanapun kita beribadah, termasuk di GKI Pulau Mas ini, maka Tuhan akan membuat kita berkembang. Ada amin. Saudara-saudara, setelah 10 tahun dia melaksanakan pelayanannya, sekali waktu dia kembali membuat acara ibadah raya
ya, dan orang sudah banyak datang. Setelah selesai ibadah, lalu kemudian ada seorang bapak datang menemui pendeta Sembiring ini. Pak pendeta, masih ingatkah saya? Waduh, mohon maaf ya, saya lupa. Itu yang 10 tahun lalu waktu pendeta buat KKR, cuma awak yang hadir begitu ya. Cuma saya, oh kau rupanya yang hadir waktu itu. Iya, cuma saya, dan sekarang saya cari Pak pendeta. Dan dia berterima kasih, katanya, saya berterima kasih. Karena waktu itu cuma saya yang beribadah. Saya merasa segala berkat dan doa yang diberikan untuk saya saja. Ya, semua berkat yang disampaikan itu masuk ke tubuh saya seorang diri. Dan karena itu Tuhan membuat saya berhasil. Dan ternyata dia berhasil dalam usahanya. Dan oleh sebab itu dia mengatakan, sekarang saya mau menyampaikan rasa syukur. Setiap bulan persepuluhan dari usahaku kuberikan ke gereja Bapa. Oh luar biasa. Pak Sembiring mengatakan, saya tidak menyangka. Dia meneteskan air mata. Dia bilang kepada saya sebelum kembali ke Jakarta, dia bilang, Phineas, satu pun yang beribadah kau harus layani. Karena itu nanti akan menjadi jalan berkat buat kamu. Makanya sekarang kalau beribadah, mau ada doa atau ibadah apapun, yang kita harapkan misalnya 20 hadir cuma 3. Kalau dulu kan begitu, cuma 3 mari kita berdoa ya. Tuhan berkati pulang saja ya. Sekarang enggak, tetap beribadah ya. Jadi saudara-saudara, ini tantangan dalam pelayanan. Penaburan harus tetap kita lakukan dengan setia, tidak boleh mundur. Ya, apapun yang terjadi harus dilakukan. Tetap semangat ya, Ibu Hestia, Ibu ya, dalam segala pelayanan. Tidak boleh diurungkan niat kita untuk beribadah. Sebab kemudian saya ingat ya kata-kata dosen saya, Dr. Jan Pleisier, orang Belanda. Ketika engkau menemui jemaat, maka ada Kristus menunggu pelayananmu di situ. Layanilah dengan sepenuh hati. Kristus tidak ada di gereja-gereja yang megah, melainkan di jemaat-jemaat yang kita temui. Memang Kristus hadir di sini, tapi pada dasarnya dia juga ada di tengah-tengah jemaat yang kita layani. Jadi setiap jemaat tidak boleh lihat kelas sosialnya atau kondisi jabatannya, layani semua orang dengan tulus ikhlas. Dan itulah yang dinantikan oleh Kristus bagi kita. Firman Tuhan hari ini adalah firman yang sangat populer, semua kita tahu ya, mengenai seorang penabur yang keluar lalu melakukan pekerjaannya, menaburkan benih-benih. Yang benih-benih itu ada yang jatuh ke jalan-jalan yang berbatu-batu. Jadi di daerah Palestina itu tidak ada sawah. Yang ada adalah lahan untuk kemudian bercocok tanam ya, di tanah yang kering ya, termasuk menaburkan gandum. Jadi ada pinggiran dari ladang, kemudian itu menjadi semacam jalanan ya, yang dibangun atau memang jalan yang sudah ada dan biasanya berbatu-batu, dan sebagian benih jatuh ke tanah yang berbatu-batu atau ke jalanan yang berbatu-batu itu. Lalu kemudian tidak lama sesudah itu datanglah burung mematok benih-benih itu dan habis. Yang kedua, ada benih yang jatuh ke tanah yang kalau diamati itu adalah sebuah lahan, lalu di situ ada bongkahan-bongkahan batu, ya. Nah, di atas bongkahan batu itu ada tanah. Jadi benih yang jatuh masih bisa hidup, tapi tidak lama karena dia tidak berakar kuat. Setelah datang terik matahari, dia akan menjadi layu dan kemudian mati. Yang ketiga, ada benih yang jatuh ke semak duri. Jadi sebenarnya bukan semak duri dalam arti suatu rumput liar, karena ini masih di area lahan kerja. Jadi kalau saya pelajari konteksnya, waktu itu dibajak, biasa kita kalau membajak itu kan masih ada rumputnya, masih ada semaknya. Jadi waktu dibajak tanahnya kemudian terbalik, yang bagian ada rumputnya itu di bawah. Nah, dalam beberapa hari rumput itu kemudian akan mati, akan
layu dan mati, lalu kemudian menjadi pupuk. Nah, ada akar-akar dari semak duri. Nah, ketika benih-benih itu masuk di akar-akar dari semak duri itu biasanya tidak langsung mati, malah dia akan tumbuh kembali. Ketika benih itu tumbuh, akar ini, semak duri ini juga ikut bertumbuh. Benih bertumbuh, akar semak duri kemudian melahirkan pucuk-pucuk baru, bertumbuh menjadi semak duri yang tinggi, menghimpit benih itu. Dia lebih cepat bertumbuhnya, dan kemudian benih itu mati. Dan yang ketiga, jatuh di lahan yang subur. Ya, dikatakan tadi benih itu bertumbuh berbuah. Ada yang berapa kali lipat? 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Dan yang terakhir berapa kali lipat? 30 kali lipat. Saudara-saudara, penjelasannya juga sudah kita ketahui. Ada di ayat 18 sampai 23. Dikatakan di situ, dengarlah arti perumpamaan tadi. Yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu atau di jalan raya, di jalanan yang ada batu-batunya, itu adalah orang yang mendengarkan firman tapi tidak mengerti. Ya, kalau saya menjelaskan tidak mau mengerti, tidak mau menerima. Pak, ayo kita ibadah dong. Aduh, udahlah mama aja. Itu orang yang tidak mau menerima firman. Dia yang akan dipatok oleh burung. Ya, ayo Pak, kita ibadah di rumahnya Pak Yeremia Narun atau di rumahnya Pak Yosi Narun, begitu ya. Saya masih ingat lalu ya, kebaktian syukur ya, Ibu Hesti ya. Iya. Nggak usah. Kemarin kan udah ibadah. Itu tidak mau menerima. Dalam artian tidak mau membuka diri untuk mengerti firman Tuhan. Dan orang-orang inilah nanti yang akan hilang lenyap ya dalam konteks kehidupan kita di muka bumi. Jadi saudara-saudara, saya hanya mau mempertegas beberapa aspek dalam kaitan dengan area-area penaburan benih itu, ya. Dan benih-benih itu adalah kita, orang-orang yang kemudian mau dipakai oleh Tuhan sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini. Tidak mau mengerti, tidak mau menerima, pokoknya ada rasa keengganan. Dan saudara tahu, untuk urusan spiritualitas, itu keengganan itu susah untuk dibangun. Maka itu Paulus mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Kalau tidak dilatih, kita tidak akan terbiasa untuk beribadah. Kita latih olahraga oke, sepak bola oke, di gym kita membentuk badan kita, enak ya. Karena kita ingin tampil bugar dan sehat, ramping juga begitu ya. Dan memang orang kalau sehat, bugar, ramping, apalagi six pack begitu ya, kayak saya ini six pack ya. Six pack-nya di dalam Pak, di luarnya one pack, di dalamnya yang six pack begitu ya. Itu menarik, karena itu banyak orang yang latihan. Tuhan bilang, itu sementara saja. Tetapi latihan ibadah itu berguna baik untuk keadaan kita sekarang ini maupun untuk masa yang akan datang. Mengapa kita tidak melatih diri kita? Ya, jadi tantangan kita sekarang adalah kalau kita mau beribadah, mau mendengar firman, keengganan itu duluan muncul. Ya, karena memang itu bukan persoalan mudah untuk kemudian membuat doa. Ambil contoh di rumah ya, kita mau membuat doa, Bapak Ibu buat doa di rumah. Saya kurang yakin kalau Bapak Ibu melakukannya. Paling-paling saya sudah doa sendiri, iya sendiri itu wajib. Ya, tapi doa bersama itu mutlak. Ya, karena kita mau membangun persekutuan berdoa di rumah untuk kepentingan kita, untuk kepentingan anak-anak. Jadi kalau nanti anak-anak kita tidak lagi membuat persekutuan, ya dia lihat sama bapaknya, sama ibunya, mereka aja nggak mau berdoa, begitu ya. Jadi dilatih ya, karena ketika kita merasa enggan untuk membuka diri, memahami firman Tuhan, disitulah kita menjadi lahan yang berbatu-batu tadi. Kemudian yang bertumbuh tetapi sebentar saja. Ini juga menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi dalam penjelasan Yesus, itu seperti benih yang jatuh di atas lahan, di bawahnya ada batu, tanahnya tipis. Ketika matahari
bersinar, dia sebentar layu, mati. Orang seperti itu adalah orang yang menerima firman, tetapi tidak kokoh ketika penindasan, penderitaan datang. Ya, saya berkali-kali mengatakan, penderitaan itu melahirkan dua sikap. Yang pertama, kita makin teguh kepada Tuhan. Yang kedua, kita apatis, menjauh dari Tuhan. Lalu bertanya, kok saya menderita Tuhan? Sampai kapan? Pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali menyeruak dalam kehidupan bergereja. Saudara-saudara, Yesus sudah memberitahu, banyak orang tidak kokoh, lalu karena penderitaan yang datang, kalah. Bukan cuma penderitaan, tipu daya uang. Dan ini yang paling banyak kemudian membelokkan arah tujuan kita untuk beriman kepada Kristus. Saya sudah berjumpa ya dengan salah seorang kaya ya. Dia dulu berjaya di zaman Pak Soeharto ya, tapi sekarang dia aktif melayani di salah satu gereja di Bintaro. Tuhan ambil semuanya. Tapi dia bilang, untung Tuhan tidak ambil saya, tidak ambil istri saya dan anak saya. Kami kembalikan posisi kami. Meski kita sudah kehilangan semuanya, tapi puji Tuhan kita masih bisa bersama-sama. Sekarang mereka sama-sama melayani. Itu yang dia syukuri. Ya, jadi dia bilang ketika uangku banyak, aku nggak mikir gereja. Orang kaya itu nggak mikir gereja. Apalagi mau nyumbang gereja, makin menjauh dari gereja. Takut ke gereja, kalau datang ke gereja ditakut diminta uangnya, dikasih proposal. Kami itu mikirannya apa? Ke Las Vegas, ke apa itu, Singapura, tempat judi yang terkenal di mana, Pak Yan? Pak Yan hati-hati jawab ya. Takut nanti. Tapi kan itu sudah informasi umum. Di mana? Di Singapura atau di mana? Di Makau. Ya, di Makau. Ada yang pergi ke Makau? Kalau cuma jalan-jalan gak apa-apa, tapi kalau masuk hati-hati ya. Dia bilang, aku mikirnya cuma itu Pak, ke setiap bulan karena uangnya banyak. 10 hukum Tuhan, 9-nya aku langgar. Satu saja yang aku nggak lakukan, membunuh. Yang lainnya aku langgar. Zina apa semua, tidak bergereja, mencemarkan nama Tuhan, aku langgar semuanya. 9 dia langgar, cuma satu yang aku tidak lakukan, membunuh. Walaupun ada niat membunuh katanya waktu itu karena ada saingannya, tapi aku masih takut membunuh, begitu ya. Saudara-saudara, saya berpikir memang ya, kalau bukan memang ya, berdasarkan cerita dia ya, boleh jadi kita sering dibelokkan arah iman kita oleh harta-harta yang ada. Ya, dia bilang, saya kalau ada yang sumbangan paling saya kasih 1 juta. Ya, padahal miliaran begitu ya, putaran uang waktu itu di dalam usahaku. 1 juta, kita nggak mikir gereja. Itu hati-hati, dan benar firman Tuhan hari ini. Lalu kemudian mati karena penderitaan atau tipu daya uang. Dan tipu daya uanglah yang terbanyak, saudara-saudara. Nah, selanjutnya yang dijelaskan oleh Yesus ialah benih yang tumbuh di dalam semak duri. Kata Yesus itu menunjukkan orang-orang yang beriman, tetapi dia dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran, ya, ketakutan, kekhawatiran dan lain-lain sebagainya. Ya, saya akan menyebutkan kekhawatiran di sini adalah ketakutan akan kematian. Kalau sakit bayangannya tentang nanti saya akan mati, begitu ya. Belum lagi ketakutan dengan fobia-fobia, begitu ya. Ibu Hesti fobianya apa? Ya? Nggak ada fobia? Ya? Ibu ada fobia? Nggak ada? Nggak fobia tinggi? Kecoa? Tikus? Ada majelis kami ibu-ibu, dia fobia kecoa. Dulu waktu saya di Ciledug ya. Lagi kita sermon, tiba-tiba kecoa lewat, dia lompat di atas mimbar. Di atas meja sermon. Semua kami lihat dia begini. Semua kami lihat. Saking takutnya mau kecoa. Saya bilang, ibu harus dilawan. Kata para psikolog, termasuk juga psikiater, kalau ada sesuatu yang kita takuti harus dijumpai, kalau perlu dipegang. Ya, takut kecoa, pegang kecoa begitu ya.
Memang begitu, Bu. Ya, istri saya itu takut tikus sampai hari ini. Karena dulu waktu masih remaja dia mimpi dikejar oleh tikus besar, ya. Kayak dia bilang besar sekali tikus itu, makanya sampai hari ini dia fobia. Ya, saya pernah cerita dulu kan. Sekali waktu dia bangun jam 4 masak, lalu saya ikut bangun minum teh gitu ya. Dia di dapur, ini pintu dapur, ini ruang makan, saya di meja, dia di dapur. Lagi dia masak, goreng sesuatu, tiba-tiba dari pintu samping tikus lewat. Wah, bahaya ini, kalau dia noleh begini bisa dia lompat-lompat nih. Bisa kecipratan air panas begitu ya. Lalu saya kemudian tergerak untuk melakukan sesuatu. Saya bilang sama tikus begini. Rupanya dia mengerti, tikusnya diam. Terus dia mundur gitu loh. Dia keluar lagi dari pintu masuk. Saya bilang puji Tuhan gitu ya. Rupanya tikus juga bisa diajak komunikasi begitu ya. Harus pakai iman Bapak Ibu ya. Harus pakai iman begitu ya. Rupanya bisa. Dia mau jalan, saya langsung dia mundur begitu ya. Saya bilang dalam hati, wah istri saya sih fobianya tikus. Fobia dolar kayak begitu ya, atau uang begitu ya, saya terima gaji, wah jangan, aku takut. Wah, semua suami kalau istrinya fobia uang penuh dengan sukacita. Segala macam ketakutan, kekhawatiran menghimpit kita. Saudara-saudara, firman Tuhan datang untuk memberikan kekuatan. Ya, meskipun kita takut, tapi katakan, saya mau hidup. Ada amin. Kami punya pemuda, ada satu dari kampung. Dia itu memang mau merantau. Dia sampai di Jakarta ingin berlayar. Dia tamatan SMA, dia mendaftar ke suatu perusahaan pelayaran. Dia tidak diterima karena nggak ada sertifikat khususnya untuk berlayar. Tapi dia bermohon. Dia bilang saya nggak punya uang untuk kursus. Kalau bisa saya diterima. Oke. Kamu diterima tapi gajinya rendah dan pekerjaannya yang berat, ya, di bagian ngecat badan kapal kalau lagi berlabuh atau membersihkan area-area tertentu. Dan kalau kau mati, mayatmu dilempar ke laut, ya, maka dibuat kesepakatan. Karena ya dia tidak punya keahlian khusus, tidak punya sertifikat. Jadi gajimu rendah, pekerjaanmu berat, kalau kau mati mayatmu dibuang ke laut. Dia tanda tangan. Dia cerita sama saya, waktu itu saya tanda tangan dan saya berkata dalam hati, Tuhan, saya datang ke Jakarta, saya berlayar bukan untuk mati tapi untuk hidup. Makanya dia semangat sekali kerja. Setelah selesai setahun, kondisi kerjanya bagus, lalu dia kemudian diapresiasi. Dia diberikan kesempatan untuk kursus ya, supaya dapat sertifikat itu ya, supaya dapat sertifikat. Akhirnya sekarang dia udah kerja yang bagus. Udah lebih dari 10 tahun dia kerja, posisinya udah bagus ya. Dia bantu orang tuanya, dia bantu keluarganya. Jadi luar biasa posisinya. Saudara, jangan takuti. Ya, firman Tuhan pernah mengatakan, jangan takuti mereka yang bisa membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutilah Tuhan yang bisa membinasakan bukan saja tubuh tapi juga jiwa. Jadi berserah kepada Tuhan supaya kita tidak mudah dihimpit oleh semak belukar, oleh kekhawatiran, oleh segala sesuatu. Jadi harus terus maju begitu saudara-saudara ya. Lalu area yang berikut adalah yang tumbuh di tanah yang subur, mereka yang menerima firman Tuhan, mengerti, tetapi saya ingin tambahkan, dan yang melakukannya. Sebagaimana sabda setiap pembacaan Alkitab, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Itu yang selalu diucapkan. Mereka yang akan bertumbuh, mereka akan berbuah 100 kali lipat. Ya, jadi siapa di sini yang berbuah 100 kali lipat ya? Ya, saya kira pasti di sini ada yang berbuah 100 kali lipat. Tapi ada yang berbuah 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Ya, saudara-saudara,
berbuah 30 kali lipat itu, kalau hitungan-hitungan dalam tafsir, itu sudah merupakan buah yang sangat memberikan jaminan dalam hidup kita, tidak kurang. Hanya Tuhan mempunyai kehendak untuk memberikan kepada saya misalnya sekian, kepada Pak Roni sekian, dan kepada yang lain-lain sekian, sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas hidup kita. Jadi terus berserah ya, untuk kita kemudian menjadi lahan yang subur. Saudara-saudara, terkait dengan kondisi-kondisi itu yang mau dicapai dari perenungan hari ini adalah supaya kita yang memberitakan firman, yang melakukan penaburan. Jangan pernah merasa cemas, jenuh. Ya, saya pernah mengalami kejenuhan dalam tugas. Tapi ketika kejenuhan itu menguasai, saya langsung ingat peristiwa ketika saya mau kuliah S1. Tuhan buka jalan. Ketika saya mau S2, Tuhan buka jalan. Apalagi S3, Tuhan buka jalan. Ketika itu masuk di pikiran saya minta maaf. Tuhan ampuni saya. Maka saya harus melayani lagi. Ya, seperti Nabi Elia yang dulu kita renungkan. Apa kerjamu di sini? Tapi saya bersembunyi, Tuhan, saya dikejar-kejar oleh Ratu Isabel. Saya mau dibunuh oleh Raja Ahab. Apa kerjamu di sini? Jadi tidak boleh ada istilah mundur, apalagi mau istirahat ya. Harus tetap maju, saudara. Memang pelayanan-pelayanan itu banyak sekali tantangannya dan tidak mudah. Pelayanan akan menghadapi tantangan dari dalam dan dari luar. Cuma saya lihat yang kadang-kala terlalu repot kita hadapi tantangan dari dalam. Yang dari luar bisa diatasi, yang dari dalam yang susah dan lama begitu ya. Ada orang karena kehendaknya tidak diingini, tidak dipenuhin, lalu kemudian merajuklah, marah-marahlah, kemudian proteslah, bahkan sampai ada yang tidak bergereja. Ada di sini Pak Yan yang marah-marah begitu? Kan ada juga. Oh, enggak ada, puji Tuhan ya. Beri aplaus kalau tidak ada. Kalau ada, ya kan? Puji Tuhan kalau enggak ada. Tapi di gereja lain banyak Pak Yan. Ya, hanya karena tidak diikuti keinginannya. Memang bagus sih keinginannya, tapi kan ada yang prioritas. Itu boleh, tapi kan ada yang prioritas. Apalagi kalau program sudah diputuskan di awal tahun, tiba-tiba dia mengajukan ide. Bagus sih sesuai kondisi memang, tapi kan ada aturan mainnya. Gereja ini nggak boleh suka-suka kita. Ya, coba lihat gereja-gereja yang baru yang suka-suka pemimpinnya. Gereja-gereja baru itu kan ambruk semuanya. Saya tidak mau menjelek-jelekan gereja, tetapi itu catatan-catatan pribadi saya ketika melihat, gereja ini bagus, Tiberias itu bagus. Bagus begitu, saya sampai iri gitu loh. Kok bisa mereka membangun gereja miliaran? Mereka kok bisa dekat sekali dengan Mokhtar Yadi, dengan pengusaha-pengusaha. Kenapa kita nggak bisa dekat begitu? Saya iri Pak kadang-kadang. Ya, kok bisa? Ya tapi kan setelah itu mengolahnya suka-suka dia, ambruk gitu loh. Dan saya ketemu dengan Pak Siringo-Ringo, itu lawyer yang membela kasus tanah Pak Tiberias sekarang. Itu mau dicaplok, mau diambil, ternyata bukan milik sendiri. Wah, itu mau diambil dan sekarang kewalahan gitu loh. Nah, makin lama makin nyusut. Mawar Saron juga begitu, setelah Pak Yakub Nahuwai nggak ada, langsung melorot begitu loh. Saya udah bilang sama beberapa orang, termasuk juga Pak Stephen Tong ya, ada Pak Riki dulu yang aktif di situ. Kalau Pak Pariaji dulu ada majelis kami pindah ke situ ya. Saya bilang, saya akui kalian hebat ya, tetapi satu kelemahan kalian, tidak punya sistem yang jelas. Sistem suka-suka, sistem kayak perusahaan keluarga. Ya, dia bilang, wah kemarin dia pecat begini, nggak boleh main pecat. Di gereja nggak ada main pecat. Kalaupun mau melakukan mau skor orang, ada stepnya, ya tidak bisa. Makanya dia mempunyai musuh yang banyak begitu ya. Saya senang dengan segala pemberitaan firman-Nya. Cuma satu yang selalu saya sampaikan kepada mereka, sistem kalian bukan sistem gerejawi. Kami belajar kalian di kalian soal performance khotbah, soal pelayanan, up to date selalu. Tapi soal organisasi kalian belajar di kami. Tidak bisa tidak. Kalau tidak hancur ya, buktinya hancur. Ya,
Katolik udah ratusan bahkan ribuan tahun eksis karena sistemnya, sistem gereja check and balance-nya semua dipertanggungjawabkan jelas. Memilih pemimpinnya jelas. Jadi siapapun yang naik di atas tidak soal, turun pun dia tidak soal. Kalau mereka coba-coba ganti, ambruk. Makanya semua pemimpin mereka sepanjang masa sampai mati. Setelah mereka tidak ada, disitulah masalah terjadi. HKBP, GPIB, GKI, sistemnya jelas karena itu dirancang memang menjadi sistem gerejawi. Ya, cuma seringkali karena terlalu teratur kita lamban begitu ya. Karena terlalu teratur kadang-kadang kita lamban. Nah, jadi itu persoalan ya. Jadi itu saya katakan. Jadi tidak usah terlalu terlalu irilah. Gereja mereka megah begitu ya. Lihat nanti kalau sistemnya tidak benar. Ya, ambruk. Ya, jadi memikirkan gereja itu tidak suka-suka hati. Jadi ya puji Tuhan kalau di sini tidak ada yang suka-suka merajuk ya. Jangan ada yang suka merajuk ya. Ya, masa cuma diomongin dikit, wah saya nggak suka sama penatua ini, nggak usah. Harus berbesar hati ya. Saudara-saudara, tantangan pelayanan tidak banyak sekali. Tetapi saya mau mengatakan setiap kita yang melayani setialah kepada Tuhan. Ya. Saya akan memberikan beberapa tips modern terkait dengan kehidupan para pelayan. Yang pertama, prinsip to live. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup bukan untuk mati. Dan jaminan untuk hidup itu adalah Yesus Kristus. Di mana Dia telah turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit. Dan sekarang ada di dalam surga untuk kemudian menjamin kehidupan kita. Jadi terus berpikir to live, hidup. Yang kedua to love. Membagikan kasih. Kasih bukan cuma kata-kata, tapi juga lewat perbuatan-perbuatan. Ada berkat bagi ke orang susah. Orang itu bersyukur karena ulang tahun, tapi jangan lupa syukur itu harus dipraktekkan dengan memberikan bantuan-bantuan, menyisihkan uang kita supaya orang lain yang miskin susah itu tertolong. Jadi to live, to love, to learn. Para penatua belajar terus-menerus begitu ya. Saya terus belajar. Buka YouTube, oh ini bagus khotbahnya begitu ya. Lalu kemudian saya lihat, oh iya. Dulu saya sudah sering cerita pertama tampil di Jakarta, saya datang ke Jakarta saya kaku gitu ya. Tapi ada pendeta yang menegur saya, harus belajar Pak. Kamu kan masih muda, harus belajar. Ya sekarang untuk belajar kan banyak begitu ya. Bisa dari pendeta, bisa dari mana-mana kirim bahan, belajar, terus belajar ya. Terus belajar ya. Kata Pak Yasona Lowly, kemarin saya ikuti seminarnya di Universitas Maranatha, dia berbicara di kalangan mahasiswa untuk bagaimana mahasiswa itu bangkit begitu ya. Saya mengajukan pertanyaan sederhana. Saya bilang, Prof, boleh nggak kami tahu soal pengalaman Anda untuk kemudian menjadi sukses seperti ini begitu ya katanya. Wah, dia bilang ini pertanyaan yang bagus begitu ya. Bapak Ibu, saya kalau ada seminar, ada apa, selalu saya bertanya. Karena Bapak saya bilang, kepada siapa kamu berbicara, kamu akan terkait-kait. Ya, dalam bahasa daerah dia mengatakan, jadi sederhananya, kepada siapa kamu berbicara, itu kamu akan terkait. Ya, setelah saya bertanya, saya dipanggil, bahkan maju ke depan, menerima cindramata, diserahkan oleh Pak Menteri. Wah, luar biasa. Nggak pernah saya membayangkan bisa foto di depan dengan Pak Menteri begitu ya. Hanya pertanyaan sederhana saya bisa tampil di situ ya. Mudah-mudahan saya nanti jadi menteri juga begitu ya. Iya gitu ya, menteri gereja begitu ya. Menteri gereja bidang pelayanan. Pak Yasona bilang, mimpi itu akan datang. Dia bilang, saya ingin keluar negeri. Tapi kan saya anak kampung, dia lahir di Sorkam, Nias, nggak ada di peta katanya. Ya, tapi karena saya ingin keluar negeri, SMA saya belajar mati-matian bahasa Inggris. Pokoknya kalau mau keluar negeri harus belajar bahasa Inggris. Tapi kok dia udah tamat kuliah, dia kuliah di USU ya, kok nggak ada kesempatan begitu ya. Melamar juga nggak dapat. Akhirnya dia melamar jadi dosen di Nommensen, Universitas Nommensen. Nah, dia pokoknya melaksanakan. Dia punya prinsip kalau
bekerja itu yang pertama harus cerdas, pandai, ya. Yang kedua dia katakan kalau mau maju itu harus energik, ya. Jangan hanya melihat jadwal lalu cuma bekerja sebatas jadwal, lakukan yang lain kalau bisa. Lalu kemudian yang berikut dia katakan jujur, integriti itu penting sekali. Ya, itu dia punya modal kerja. Jadi dia kerja terus di situ sampai sekali waktu ada orang Amerika datang untuk ngetes. Rupanya ada dosen yang dipersiapkan untuk ke Amerika. Datanglah orang Amerika melakukan tes, ya. Ternyata bahasa Inggrisnya belum siap. Orang Amerika itu dia punya bahasa Inggris belum. Adakah yang lain? Maka yayasan dan pengurus Nommensen mencari orang lain. Lalu ada yang mengatakan Yasona Lawli bahasa Inggrisnya bagus. Maka dia dipanggil, dites, bla 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 bla. Good, kata orang Amerika, bagus, kau akan dikirim. Langsung dia bilang, the dreams comes. Mimpi itu akan datang sesuai waktu Tuhan. Ya, jadi jangan pernah berhenti belajar, ya. Mempersiapkan diri. Kalau perlu menjadi penatua, kalahkan pendeta. Ya, kalahkan bagaimana khotbahnya pendeta Prasetyo, ya. Kalahkan bagaimana khotbahnya Papinehas begitu, ya. Penatua bisa. Di kampung saya ada penatua lebih hebat dari pendeta. Karena dia dia juga belajar, tetapi dia cara menyampaikannya kena di hati jemaat, apalagi dia bisa berbahasa daerah sesekali begitu, ya. Dia menyentil itu enak sekali. Jadi kalau dia yang khotbah banyak sekali, saya iri gitu loh. Kok penatua bisa lebih populer di sini daripada kami? Ya, jadi karena mau belajar, ya. Jadi yang terakhir para pelayan, selain kesetiaan, kerendahan hati, kelemah lembutan, saya tidak usah jelaskan itu. Yang pertama to live, to love, to learn, dan yang terakhir to leave legacy. Harus meninggalkan legasi. Ya. Kalau datangmu terlambat, ya, di sini tadi ada penatua yang datang terlambat. Kalau ibadah jam 9, kalau bisa datang jam 8. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Lalu pulang sudah selesai. Saya duluan, ya, saya ada arisan. Pret. Gak boleh begitu. Selesai tuntas. Itu akan meninggalkan legasi. Sebuah keteladanan tentang bagaimana seorang hamba melayani dengan setia. Mau meninggalkan legasi seperti itu? Mau? Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin.